Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qidam ini sifat kedua yang wajib pada Allah. As-sifatul tsaniyah al-wajibah lahu ta'ala al-qidam. Sifat yang kedua yang wajib pada Allah Ta'ala namanya qidam. Qidam ni kalau diartikan qidam atau qadim, ini kalau artinya, arti bebasnya terdahulu, tua, lama, ada dia. Ini arti letterleknya begitu. Tapi buat Allah tak bisa kita artikan begitu. Kalau dalam Yasin ada urjunil qadim. Jadi qadim di situ artinya tua. Kok kita bilang Allah tua, berarti pernah muda. Ya kan? Kalau kita bilang Allah tua, berarti pernah muda. Jadi macam mana artinya dengan ilmu tauhid ni Ustaz? Arti qadim dalam ilmu tauhid ni la awwalalah, tak ada permulaan baginya. Selagi yang pakai permulaan bukan Allah. Wa ma'nahu adamul awwaliyah. Artinya tidak ada permulaan. La awwala liwujudihi. Pahamnya wujudnya Allah yang kita bahas minggu lalu. Wujudnya Allah yang kita bahas minggu lalu, ya, tidak ada permulaan. Kalau kita bilang permulaan si Ucok adalah ayahnya. Ayah si Ucok lebih tua dari Ucok. Kalau masih ada pakai lebih tua, lebih muda, dahuluan, belakangan, tak bisa. Contohnya, dunia ini pasti ada yang memunculkannya. Betul atau tidak? Allah muncul dengan sendirinya. Betul apa tidak? Tidak. Coba. Dunia ini pasti ada yang memunculkannya. Allah muncul dengan sendiri. Sering orang bilang begitu ya, memahami qidam ni. Allah muncul dengan sendiri. Kalau secara garis besar awak mendengarnya pas. Tapi kalau awak renungkan lagi lebih dalam, tak pas. Kalau ada munculnya Allah, berarti Allah sebelumnya tak muncul. Kalau begitu, qadim ni, qidam ni apa ini? Qidam ini tidak cerita waktu. Kalau masih ada waktunya, ada zamannya, tidak berlaku. Maka ada namanya qidam zamani.
Ya, qidam zamani terdahulu menurut zaman. Enggak bisa digantungkan pada Allah. Jadi Allah itu macam mana qidamnya Ustaz? Allah itu ada tanpa pendahuluan. Tidak pakai pendahuluan adanya Allah. Itulah qadim Allah. Kalau ada pendahuluan, berarti sebelumnya ada yang kosong. Banyak orang kadang-kadang salah bilang. Baik, saya mendekatkan paham ya. Tidak mungkin adanya Allah terproses pakai waktu. Itulah yang lebih gampang memahami. Selagi yang terproses pada waktu atau pakai waktu bukan Allah. Karena Allah ada sebelum ada waktu. Jadi macam mana adanya Allah? Adanya Allah tak pakai tak ada. Itu dia. Jadi kok tauhid ni begini payah memahami. Adanya Allah tak pakai tak ada. Itulah namanya qidam. Huwal awwalu la awwalalah. Itu dia. Allah terdahulu, Allah qidam yang tak ada pendahuluan. Kalau ada pendahuluan Allah, maka bukan namanya Allah. Huwal awwalu la awwala lahu. Itu paham. Ini dalam tauhid ni Pak, ilmu filsafat ni. Memahami huwal awwalu itu apa? Itulah qidam. Nama Allah itu ada al-awwalu. Itulah qidam. Ustaz Badarudin, ya, awalnya pada tahun 77. Berarti ada waktu di situ. Sebelumnya ayahnya. Kalau Tuhan ada awalnya, Tuhan ada pendahuluannya, maka bukan namanya Tuhan. Setiap ada pendahuluan, berarti ada kekosongan sebelumnya. Kalau begitu, pasti ada yang mendahuluinya. Makanya agama ini paham akidah kita ya. Agama Kristen itu di mana cacat Tuhannya? Di mana cacat keyakinan mereka terhadap ketuhanan mereka? Ada cerita lahirnya Tuhannya. Berarti ketika lahirnya Tuhannya, sebelum lahir Tuhan tak ada. Ada cerita penjelmaan Tuhannya sebagai makhluk. Sebelum Tuhannya menjelma, Tuhannya seperti apa? Kalau Islam tidak, tidak cerita, tidak terproses, tidak terbentuk dengan waktu. Kalau terbentuk dengan waktu, niscaya Tuhan banyak. Tuhan ini terdahulu, didahulukan oleh Tuhan ini. Tuhan ini juga terdahulu, didahulukan Tuhan ini. Ini diciptakan Tuhan ini. Tuhan ini diciptakan Tuhan ini. Tuhan ini yang menciptakannya Tuhan ini. Berapa Tuhan kira-kira? Kapanlah ujungnya? Itulah makanya tidak mungkin Allah itu pakai pendahuluan. Maka akal sehat, akal orang yang waras, ya, harus bisa berpikir seperti itu.
akal ateis atau PKI, iya, tidak sehat. Sekarang kau tengok akal sehat lain pula. Rocky Gerung, akal sehat tukar presiden katanya pula, iya kan? Ini Rocky Gerung nih. Baik, alam itu bukti ada Tuhan. Alam bukti ada Tuhan. Alam bukan bukti awalnya Tuhan. Alam bukan bukti qadimnya Tuhan. Ada alam tak ada alam. Ada makhluk tak ada makhluk. Allah ada dengan qadimnya. Membahas tauhid begitu Pak. Ada alam tak ada alam. Allah ada dengan qadimnya. Maka berkatalah orang ateis, mana mungkin ada sesuatu tanpa ada pendahuluannya. Setiap sesuatu pasti ada pendahuluannya. Maka inilah terjadi perdebatan antara Abu Hanifah dengan seorang ulama namanya Dahriyah. Kata Dahriyah, ini ulama tapi dia ateis, ilmuwan ateis. Carikan sama aku kalau ada orang yang bisa berdebat tentang qidamnya Tuhan. Abu Musa masih sebesar-besar, Abu Hanifah masih sebesar-besar anak itulah, yang 3 orang, begitulah kurang lebih. Tak ada yang berani melawan dia, tak ada yang berani berdebat sama dia. Cuma Abu Hanifah lah sebesar-besar anak yang 3 itu. Itulah melawan. Apa kata Dahriyah? Mana mungkin lalu kau melawan aku? Ustaz-ustaz di kampung ni, di negeri ni aja tak ada yang bisa melawan aku. Kau pula nak melawan aku. Cobalah, kata Dahriyah, kau buktikan secara akal sehatmu adanya Allah tanpa permulaan. Coba buktikan secara akal sehat. Pasti sebelum adanya sesuatu ada sebelumnya. Maka kata Abu Hanifah, bisa ku buktikan Pak, sebelum sesuatu adanya Allah itu tidak pakai permulaan waktu, tak pakai proses. Cobalah, apalah sesuatu itu yang ada tanpa ada sebelumnya. Maka diangkat Abu Hanifah 5 jarinya. Bapak tahu ini? Ini namanya jempol. Betul, kata Dahriyah. Sebelum jempol ni jari apa namanya? Ini kata dia memahami wal awal wal akhir. Dahriyah tidak yakin mana pula ada yang maha awal tanpa permulaan. Jadi kata Abu Hanifah, sebelum jari jempol ni jari apa Pak? Bingung Dahriyah. Sedangkan dalam anggota tubuh bapak saja ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Apalagi Allah zat yang menciptakan makhluk. Ini paham apa tadi? Sama dengan kita Pak. Bapak punya mata kiri sama kanan. Kira-kira mana yang duluan? Mata kiri apa mata kanan yang duluan? Bapak punya mata kiri, mata kanan. Manalah duluan kira-kira? Berarti ada sesuatu yang tak pakai pendahuluan. Itu kalau dalam ilmu tasawuf, ya, man arafa nafsahu arafa rabbah. Yang kenal sama dirinya, dia kenal sama Tuhan.
Dalam ilmu tasawuf itu membawa ilmu kejiwaan. Kalau begitu, apa saja yang engkau miliki di alam ini, engkau jangan merasa itu punyamu. Karena sebelum engkau punya, orang lain sudah pernah punya. Ini paham tasawuf? Sebelum engkau memiliki, orang lain sudah pernah memiliki. Yang hanya satu-satunya zat yang tidak ada permulaannya, yang tidak terproses pada waktu adalah Allah. Maka bersandar pada zat itu, itulah keberuntungan dalam hidup. Jika engkau bersandar pada selain itu, bersandar pada selain itu, pasti engkau menyesal. Karena selain itu ada permulaan, selain itu ada akhirnya. Nah, inilah Pak paham tasawuf. Wah, luar biasa kalau kita renungkan ini. Annal qadima la budda fihi minal wujud. Sesungguhnya qadim, qidamnya Allah, iya, Allah yang tidak pakai permulaan itu mesti ada zat wujud di situ. Zat wujud inilah yang wajib adanya. Kajian kita minggu lalu, zat wujud ini yang wajib adanya, yang mewujudkan semua yang maujud, yang tidak wajib adanya. Zat wujud yang wajib adanya tanpa permulaan, inilah yang wajib inilah yang mewujudkan maujud yang tidak wajib adanya. Siapa ustaz wujud yang tidak wajib adanya? Kita. Orang bangga dengan kegantengannya. Salah. Karena gantengmu itu tidak wajib sama kamu. Orang sedih dengan kejelekannya. Salah juga. Karena kejelekan itu tidak wajib sama kamu. Karena adanya ganteng, adanya jelek, karena ada yang mengadakan. Lalu ketika kamu berkeluh kesah dengan kejelekanmu, engkau sesungguhnya mengeluh kesahkan yang wajib wujud. Itulah Allah yang mewujudkan kejelekan itu. Ketika engkau menyalahkan nasibmu, awas, nasibmu itu wujudnya, adanya nasibmu itu tidak wajib adanya. Yang cuma ada wajib adanya Allah. Yang adanya Allah itu tidak terpaut dengan waktu. Maka umat Islam tidak boleh putus asa dalam hidup. La tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dalam hidup. Yang putus asa itu bukan sifatnya orang Islam. Semua yang ada di alam ini tidak wajib adanya dan tidak wajib tidak ada. Allah yang berhak membuat apa yang Ia kehendaki. Jangan putus asa. Dan jangan mengukur orang. Si Lokot ganteng, si Minah cantik, si Ucok jolek, si Butet jolek. Datang kata si Lokot, iya, yang ganteng tadi, aku levelku si Minah. Kalau si Ucok mana dapatnya si Minah? Ini tak boleh tu Pak. Kenapa? Dia sudah menentukan ketentuan yang sesungguhnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.